Ini dia komplek pemakaman orang-orang Belanda di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Komplek pemakaman ini dinamakan Kerkhof Tanjung Pinang. Komplek pemakaman ini awalnya dikhususkan untuk menguburkan orang-orang Belanda dan Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, di komplek pemakaman ini juga dikuburkan orang-orang dari etnis Tionghoa. Orang-orang yang dimakamkan di komplek pemakaman Belanda ini adalah orang-orang yang punya nama besar, seperti pastor, arsitek, dan juga tokoh militer dari bangsa Belanda, dan tentu saja dari orang-orang kalangan biasa dari Eropa. Komplek pemakaman ini sudah ada sejak abad ke-18. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam yang memiliki nisan bertarikh tahun 1897. Kerkhof ini menjadi bukti bahwa eksistensi dari keberadaan bangsa Belanda dan Eropa pernah ada di Tanjung Pinang pada masa kolonialisme sekitar abad 18 sampai 19. Bangsa Belanda tidak hanya sekedar singgah, melainkan juga menetap di Tanjung Pinang. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Romawin di Hero Moment Channel. Kali ini saya sedang ada di Kerkhof Tanjung Pinang, teman-teman. Kerkhof ini merupakan kuburan Belanda, komplek kuburan Belanda satu-satunya yang ada di Tanjung Pinang, teman-teman. Kerkhof ini ada dari abad ke-18 sampai ke abad 19, teman-teman. Nah, seperti apa? Ikutin saya melihat dari dekat Kerkhof Tanjung Pinang ini, teman-teman. Ayo. Jadi teman-teman, komplek pemakaman Belanda ini berlokasi di Jalan Kamboja, Desa Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di Kerkhof Tanjung Pinang ini terdapat makam-makam orang-orang yang berasal dari Belanda, Perancis, Portugis, Jerman, dan Inggris. Selain itu, ada pula makam-makam orang-orang etnis Tionghoa yang beragama Kristen. Riwayat komplek pemakaman ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti. Tetapi dari inskripsi yang terdapat pada nisan-nisan makam, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemakaman ini sudah digunakan sejak abad ke-18. Salah satunya bisa dilihat dari nisan marmer yang masih bisa dibaca. Terbaring jasad Kapten der Infanterie Eva Schomecker yang tertulis meninggal pada tanggal 1 Agustus 1882. Nisan Kapten Schomecker terbilang masih cukup utuh dibanding dengan makam-makam yang lainnya, teman-teman. Ya, teman-teman, dari makamnya sudah kita pastikan ini adalah makam seorang warga keturunan Belanda. Dari namanya adalah F.H. Schomecker, seorang kapten der Infanterie, kapten infanteri, rider apa saya tidak tahu, dan yang jelas meninggalnya pada 1 Agustus 1882. Namanya Schomecker, seorang kapten dari infanteri, tentara infanteri, meninggalnya pada tahun 1882 tanggal 1 Agustus, teman-teman. Dan ini adalah satu-satunya makam yang paling bagus kondisinya yang ada di komplek makam Kerkhof Tanjung Pinang ini, teman-teman. Itu yang di belakang saya. Namanya yang tertulis di batu nisan, batu apa ini, batu keramik ini juga sudah sangat susah dibaca, teman-teman ya, karena saya juga nggak bisa baca bahasa Belanda ya. Dan tahunnya adalah 1897, meninggalnya 13 Agustus 1897. Dan kayaknya ada apa gitu, nah, permisi. Nggak bisa kita baca, teman-teman. Heras di atasnya, res, nggak tahu saya namanya juga, pokoknya namanya ya. Kita mendekat ke makam yang ini, batu nisannya masih bagus juga, tapi namanya sudah mulai nggak kelihatan ya. Nama siapa itu? Lahir di Malaka
Oktober tanggal 25 tahun 1875 dan meninggal di Riau, di Kepulauan Riau ini, di Tanjung Pinang pada Maret 26 1873 teman-teman. Meninggal pada usia 57 tahun 5 bulan 1 hari. Seorang komandan juga ini teman-teman, beristirahat dengan tenang. Johannes Ishak siapa itu namanya? Harris Johannes Ishak Messielsen, komandan Schooner Brigmer, lahir di Amsterdam 20 Juni 1620 dan meninggal di Riau, tepatnya di Kepulauan Riau ini teman-teman, di Tanjung Pinang 26 Oktober 1870. Berapa itu udah nggak kelihatan nih teman-teman. Makamnya seperti ini teman-teman. Ini salah satu makam yang masih utuh, makam seorang komandan. Ini teman-teman kondisi rata-rata makam yang ada di komplek Kerkhof Tanjung Pinang teman-teman, sudah hancur dimakan usia. Seperti itu. Ini sisa makamnya seperti ini. Hanya ada beberapa makam yang masih utuh. Makam yang di atas ini umurnya lebih muda teman-teman, yaitu meninggal tahun 10 Oktober 1965 dan lahir 11/18/84 teman-teman. Namanya Chan Pia. Kok nama orang Chinese ya? Saya berpendapat makam ini sempat dijadikan makam untuk orang Kristen teman-teman. Soalnya ada yang lahir di tahun 1900-an teman-teman. Seperti belakang saya lahir tahun 1985 dan meninggal tahun 1995. Bisa dikatakan bahwa makam ini sempat dijadikan makam Nasrani menurut saya teman-teman. Karena tidak hanya makam Belanda yang usianya ratusan tahun lalu, juga ada makam-makam yang lahir pada tahun 1900-an. Seperti 1919 dan 1985, masih tahun 90-an teman-teman. Tidak hanya yang umurnya yang ratusan tahun seperti meninggal tahun 18 sekian, tapi ada yang kuburannya masih baru, bisa dikatakan baru lah. Seperti itu teman-teman.
kompleknya begitu teman-teman, dari sini, dari situ di ujung sana. Oke teman-teman, selesai sudah saya ziarah ke Kerkhof di Tanjung Pinang di Jalan Kamboja. Kerkhofnya masih cukup banyak ya, cuma kondisinya sudah dimakan usia sehingga banyak rapuh di mana-mana. Dan akhir kata tetap stay di Heremon Channel dan bye-bye.